kasih. Kita berjumpa lagi di Karawaci City Blessing Online Service. Hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami semua berada dalam kondisi yang sehat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Bapak, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui. Semuanya penuh dengan berkat curahan dari Engkau ya Bapa. Kami juga akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan hati kami, pikiran kami, semuanya hanya dalam dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk mari kita mulai ibadah hari ini. Kota benteng perlindunganku.
semua hidup kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Seluruh harapanku hanya dalam nama-Mu Tuhan. Yes, thank you Lord. Kasih-Mu, karya-Mu
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Hari yang Tuhan jadikan, hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur untuk kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Engkau sudah sertai kami, bahkan Tuhan di tahun 2021 di minggu ketiga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu atas kami, pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami. Kami ada di rumah Tuhan, kami ada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mempersiapkan hati kami, pikiran kami, fokus hanya kepada kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ada atas hamba-Mu, ada atas kami seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari demi hari yang kita boleh lalui. Ya, kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun 2021 ini. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kita. Kita bersyukur kita semua dalam keadaan baik. Kita bisa melaluinya dengan anugerah Tuhan. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3. Di sini kita sudah tahu ceritanya, bagaimana cerita tentang kitab Daniel ini ya, tentang cerita tentang Sadrak, Abednego dan Mesak. Sadrak, Mesak, Abednego ya. Nah, kita sudah sejak sekolah minggu ya sudah tahu cerita ini. Namun kita akan menggali lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tema khotbah pada saat ini yaitu tentang kuasa Allah di tengah masa krisis. Nah, dalam masa pandemi ini yang melanda dunia tentunya, sedikit manusia yang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan rumah bahkan, dan ada juga yang oleh karena stres mereka mengakhiri hidupnya. Nah, tentunya bunuh diri maksudnya ya. Disusul lagi dengan baru-baru ini ada berita-berita yang kita dengarkan, ada pesawat yang jatuh, ada kecelakaan di tol, ada juga bencana alam yaitu gempa bumi yang terjadi. Di sisi lain, tidak satupun seorang manusia yang tidak pernah mengalami krisis. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Entah itu orang percaya ataupun tidak, semua pernah mengalami masa-masa krisis. Kaya miskin, ya, hitam putih, orang punya jabatan atau tidak punya jabatan, semua pernah mengalami masa-masa krisis di dalam hidup ini. Berbagai pandangan manusia juga berbeda-beda ketika menghadapi masa krisis ini. Ya, mereka melewatinya dengan pandangan dan sikap yang berbeda-beda. Ada orang yang menghadapi masa krisis ini, mereka survive. Tapi juga ada yang give up, ada yang gagal, ada yang menyerah, ada yang putus asa. Seperti tadi yang saya katakan, baik lewat pekerjaan, keluarga, ya, lewat kesehatan, ekonomi, lingkungan, bahkan selama kita hidup tidak pernah seorang pun yang tidak mengalami masa krisis. Semua pernah mengalami masa krisis. Namun sekarang kita mau belajar bagaimana kita menghadapi situasi ini, masa-masa krisis yang sedang dihadapi. Seperti saat ini ya, adanya kondisi seperti saat ini. Nah, apakah kita tetap kuat? Karena bagaimana supaya kita tetap kuat? Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan masa-masa ini adalah masa-masa proses untuk menuju ke satu kehidupan yang berbeda lagi. Maksudnya kita akan menjumpai ketika kita melalui ini, kita tahu bahwa ada situasi yang baru yang kita hadapi. Tetapi dalam keadaan yang baru ini kita percaya
bahwa kita boleh menghadapinya dengan sukacita. Situasi yang lebih baik lagi, ya, kita percaya itu. Nah, untuk menjalani ini kita perlu iman kita yang lebih kuat lagi. Kita mengerti bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ada kedaulatan, ada kuasa Allah di dalamnya. Nah, saat ini kita mau belajar di dalam kitab Daniel. Saya akan membaca kitab Daniel pasal yang ketiga. Kitab Daniel pasal yang ketiga, saya akan bacakan. Kita mau belajar dari sini apa yang dihadapi Sadrak, Mesak, Abednego, ya, menghadapi krisis ini. Perapian yang menyala-nyala di dalam Daniel pasal 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di daratan Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, dan para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sampai di sini dulu pembicaraan firman Tuhan, nanti akan saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini yang pertama kita akan mempelajari pilihan yang sulit, ya, di dalam masa-masa yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Ini adalah pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit yaitu ketika dia diperhadapkan dengan satu perintah daripada Raja Nebukadnezar. Pilihannya, kalau dia taat, hidup. Kalau dia tidak taat, mati. Nah, ini satu pilihan yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dalam satu situasi yang benar-benar sulit di dalam hidup mereka, ya, dan juga di dalam imannya. Mereka diminta untuk sujud menyembah kepada patung. Di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, dan didirikan di dataran Dura wilayah Babel. Yang ayat kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Jadi pada waktu itu yang diundang untuk pentahbisan patung itu, yang diundang adalah orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang hebat. Karena yang dipanggil adalah wakil raja, bupati, dan semuanya pemimpin-pemimpin di kerajaan dan negara pada waktu itu. Nah, begitulah mereka yang ada tamu undangannya. Dan pada waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego ada di sana, diperhadapkan dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat-hebat, yang akan menghadiri dalam pentahbisan patung buatan Nebukadnezar itu. Nah, pada waktu itu setelah mereka datang, kemudian dikatakan di sini diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar semua harus sujud menyembah
menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Tidak terkecuali dikatakan di sini semua suku, bangsa, bahasa, semua harus menyembah pada saat sangkakala, musik, bunyi-bunyian, rebana, semua dibunyikan. Semua tidak terkecuali harus sujud menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Dan apa yang dialami oleh ketiga orang ini adalah satu hal yang sangat mengerikan. Mereka taat, mereka hidup, tapi mereka menyangkali Tuhan. Mereka tidak taat, mereka mati masuk ke dalam perapian. Pilihan mana yang harus diambil untuk mereka? Pada waktu itu, di sini di ayat selanjutnya, ya, setelah Raja Nebukadnezar menetapkan kalau tidak taat masuk ke perapian, pada waktu itu juga tampil beberapa orang Kasdim. Nah, pada waktu itu juga ada orang-orang Kasdim. Kemudian orang Kasdim ini di ayat 8 menuduh orang Yahudi, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambu, sedam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Nah, di antara sekian banyak orang yang ada pada waktu itu, dihadiri para pembesar-pembesar, orang-orang hebat, orang-orang yang punya kuasa, ya. Di antara sekian banyak dari suku, bangsa, bahasa, ada berkumpul di situ. Semua pada saat bunyi sangkakala, bunyi musik-musik, semua sujud menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Ada 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, yang tidak mau menyembah kepada patung itu. Dan pada waktu itu ada orang Kasdim yang melihat. Orang Kasdim itu melihat, pada waktu itu orang Kasdim melihat, dan dia berkata demikian. Dia kembali, orang Kasdim ini kembali mempertajam lagi apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar. Dia katakan, "Tuhan, bukankah Tuhan berkata demikian? Bukankah Tuhan berkata kalau nanti ada orang yang tidak taat pada titah Tuhan, tidak mendengar, tidak mau turut pada sangkakala saat dibunyikan, pada seruling dibunyikan, kecapi, rebab, semua alat-alat musik itu tidak ada yang sujud, tidak ada yang mau sujud, bukankah dia akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala?" Dikatakan di sini ada beberapa orang laporan, orang Kasdim melaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Dikatakan setelah tadi dipertegas lagi apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar, orang Kasdim melaporkan bahwa ada 3 orang, ya, orang Yahudi, yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Orang Kasdim ini di ayat ini menegaskan bahwa ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dengan kata yang seperti ini, lihat, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Padahal kalau kita lihat ke atasnya, dikatakan yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Dengan kata lain, orang Kasdim ini melaporkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih karena sudah diberikan kekuasaan kepada mereka di Babel. Tapi mereka tidak berterima kasih kepada Raja Nebukadnezar dan juga dianggap tidak setia. Nah, inilah laporan orang Kasdim kepada Raja Nebukadnezar. Nah, kemudian kita akan lihat, ya, pada saat setelah dilaporkan, apa tanggapan raja?
Di ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Kita melihat di sini, ya. Kita tahu pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa menghadap kepada raja, ini adalah satu kengerian yang luar biasa. Yang pertama, kengerian yang luar biasa, mereka berada di antara orang-orang pembesar-pembesar. Yang kedua, kengerian yang lebih lagi yaitu pada saat dikatakan kalau tidak menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar, dicampakkan ke dalam perapian. Itu adalah hal yang mengerikan. Itu adalah kengerian, dan itu adalah satu krisis yang luar biasa. Dan itu pasti hal yang menakutkan, ya. Di mana di antara sekeliling orang yang ada, tidak ada satupun yang mendukungnya. Tidak ada satupun yang mendukungnya. Mereka hanya bertiga. Mungkinkah orang bisa menyangkali imannya oleh karena situasi dan krisis yang dihadapi? Bisa saja. Bisa terjadi. Oleh karena ketakutan, bisa terjadi. Oleh karena ancaman, orang bisa juga menyangkali imannya. Bisa saja terjadi. Ada banyak terjadi hal-hal yang demikian. Tetapi kita mau belajar di dalam menghadapi krisis yang ada, bagaimana sikap ketiga orang ini, ya. Pada saat dilaporkan dan kemudian dipanggil oleh Raja Nebukadnezar untuk datang menghadap kepada Raja Nebukadnezar, pasti di dalam hatinya ada satu kegentaran, pasti dalam hatinya ada satu ketakutan. Mereka siap masuk ke dalam perapian. Ini hal yang betul-betul mengerikan. Kejadian yang terjadi baru-baru ini, ya, pada saat pesawat Sriwijaya Air yang jatuh, krisis, ketakutan, kengerian yang ada itu terjadi kepada mereka yang ada di dalam pesawat. Kita yang menonton, kita yang mendengar berita, kita ada perasaan kasihan, takut, ada juga perasaan dalam diri kita. Tetapi ketakutan yang lebih dan lebih dalam, yaitu ketakutan kepada mereka yang berada di dalam pesawat, mereka yang menyaksikan, mereka yang mengalami bagaimana kondisi pada saat itu. Itu ketakutan yang luar biasa. Itu yang dikatakan ada satu krisis yang luar biasa terjadi. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, Abednego yang terjadi. Perapian sudah dipersiapkan, dan ketika mereka bertindak demikian, mereka siap untuk menghadapi perapian, dan mereka berarti sudah siap untuk menghadapi kematian pada waktu itu. Di dalam hati mereka ada ketakutan, pasti ada ketakutan. Di dalam hati mereka perasaan ngeri, pasti ngeri sekali. Sangat, seperti yang saya katakan tadi, pada saat pesawat itu menuk, itu yang ngeri, itu yang ada di dalam pesawat. Mereka tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Memanggil Tuhan, menyerahkan semuanya. Ada yang berdoa, ada yang berteriak, ada yang bagaimana. Kita tidak bisa bayangkan. Seperti itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dipanggil oleh Raja, hati mereka, kita tahu seperti apa. Nah, kita melihat di sini ketika dipanggil, ya, ketika dipanggil dikatakan di sini, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marah dan geramnya, bayangkan, untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kau buat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Demikian kan firman Tuhan. Saya tadi pada saat membaca, ya, kita lihat di sini ayat ke-15, Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam Alkitab, Bapak Ibu baca ya, dalam Alkitab Bapak Ibu saudara semua. Sekarang ada kata jika kamu bersedia. Tadi sebelumnya saya baca, saya lewat kata itu. Sekarang demi kamu mendengar bunyi sangkakala. Ada satu perbedaan. Sekarang demi kamu mendengar bunyi sangkakala itu seperti satu penekanan yang luar biasa, ya, mengerikan. Tetapi di sini di dalam ayat 15, sekarang jika kamu bersedia. Now if you are ready. Sekarang jika kamu bersedia, berarti di situ Nebukadnezar masih memberikan satu pilihan. Kalau kamu bersedia, bukan hanya ancaman, tapi kalau kamu bersedia. Sekarang kalau kamu bersedia atau tidak. Itu sekarang dikatakan jika kamu bersedia. Dengan begitu bahasa yang lebih lembut lagi. Tetapi walaupun dengan bahasa yang lebih lembut lagi, dengan tindakan Nebukadnezar seperti itu, tetap saja prinsip daripada Sadrak, Mesak, Abednego dan iman di dalam Tuhannya, Allah yang hidup, dia tidak mau menggantikan semuanya itu. Dia jawab dengan satu jawaban yang luar biasa. Dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Inilah yang bagian kedua. Yang bagian pertama tadi adalah, saya katakan tadi, pilihan sulit. Taat kepada Raja hidup, tidak taat, mati. Tetapi dalam yang kedua, bagian yang kedua dikatakan di ayat 17, itu satu jawaban. Itu adalah satu ketaatan total di atas segalanya. Karena Sadrak, Mesak, Abednego tahu siapa Allah yang disembahnya. Sekalipun harus menghadapi kematian, dikatakan di dalam ayat yang 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Mereka ketiga orang ini siap menghadapi akibatnya. Pada saat menghadap Raja, dengan jawabannya demikian, mereka siap menghadapi akibatnya. Kalaupun mati, kalaupun Tuhan tidak bertindak demikian, apakah mereka pasti tahu bahwa Tuhan pasti menolong? Belum tahu juga. Tetapi mereka percaya, kalaupun tidak, kalaupun mereka harus mati terbakar, mereka tahu dengan siapa mereka. Pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil dari sini, bukan bagaimana saya akan mati dari ayat ini. Pertama, bukan bagaimana saya akan mati, tetapi bagaimana saya hidup. Itu yang pertama dari jawaban ini kita belajar. Ada banyak orang takut dengan kematian. Kalau memang sudah waktu Tuhan, kalau kita sudah lakukan semuanya dan itu sudah waktunya, kita tahu kita kemana. Sudah selesai tugas kita di muka bumi ini. Tetapi jawaban yang diberikan oleh ketiga orang ini adalah jawaban yang luar biasa. Seperti yang katakan tadi, ketaatan total di atas segalanya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka percaya siapa Allah yang disembah, siapa fokusnya, siapa yang ditinggikan, siapa yang berdaulat penuh di dalam kehidupannya, siapa yang mempunyai kuasa di dalam hidupnya, siapa yang mengendalikan kehidupannya.
Sadrak, Mesak, Abednego tahu persis kepada siapa mereka berharap, kepada siapa mereka bergantung. Tema kita tahun ini, expectation. Ada satu ekspektasi, ada satu harapan di depan sana. Mengapa? Karena pengharapan di dalam Kristus pasti pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itu janjinya, dan janjinya ada di dalam firman-Nya. Janjinya ya dan amin. Nah, kita belajar dari jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, dikatakan tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini dan dari tanganmu. Dan kalaupun tidak, dikatakan hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku yang Tuanku dirikan. Lihat pilihannya. Jadi pelajaran yang pertama saya katakan tadi bukan masalah matinya gimana, bukan itu, tetapi bagaimana kita hidup. Kemudian yang kedua, dari jawaban Sadrak, Mesak, Abednego kita belajar cara hidup kita menunjukkan kedewasaan iman kita. Cara hidup kita menunjukkan kedewasaan iman kita. Jawaban dari Sadrak, Mesak, Abednego menunjukkan kedewasaan imannya. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya, belajar yang dari ayat jawaban ketiga orang ini. Yang berikutnya, cara hidup kita ini menunjukkan siapa Allah yang kita percaya. Jadi yang pertama bukan soal matinya, tetapi bagaimana kita hidup. Yang kemudian, cara hidup kita menunjukkan kedewasaan kita. Yang berikutnya, cara hidup kita menunjukkan siapa Allah yang kita percayai. Inilah jawaban daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Kemudian kita belajar dari sini. Sebenarnya bisa saja mereka satu kali kompromi untuk hal ini. Nggak apa-apa lah sekali ini. Nanti waktu lain balik lagi kembali kepada Allah. Sekali ini nggak apa-apa. Daripada mati, kan nyawa taruhannya. Udah nggak apa-apa. Oh, mereka nggak seperti itu. Mereka tetap pada tindakan mereka. Maka dikatakan di sini ayat 19, meluaplah karena mereka begitu punya prinsip dan punya keyakinan iman yang teguh. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali panasnya. Dinaikkan lagi oleh kenapa? Karena amarah daripada Raja Nebukadnezar. 3 orang ini, semua raja-raja, semua bupati, pemimpin-pemimpin datang ke sana. Bahkan semua dari suku bangsa, bahasa datang. Ketika sangkakala dibunyikan, ketika rebana, seruling bunyi semua, diperintahkan untuk sujud menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Semua orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya jabatan pada waktu itu, tunduk sujud menyembah. Tetapi 3 orang ini, siapa mereka? Sampai berani menghadap raja, tidak ada gunanya berkata demikian. Mengapa mereka lakukan demikian? Kita belajar dengan situasi, diperhadapkan dalam situasi yang krisis seperti ini, kematian di depan mata, tetapi itu tidak menjadi hambatan untuk mereka, tidak menjadi ketakutan yang membuat mereka menjadi orang yang mengalah kepada keadaan. Kita belajar dari sini. Ketika amarah Raja Nebukadnezar, dia naikkan panas api itu 7 kali lipat karena dia merasa selama ini tidak ada orang yang berani menentang dia. Selama ini tidak ada berani orang yang menantang dia. Tidak ada yang berani memberikan jawaban seperti ini. Tetapi 3 orang ini begitu berani. Kematian bukan hal yang menakutkan bagi mereka. Kemudian
kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, 7 kali lipat panasnya. Ya, luar biasa. Akhirnya sehingga nyala api itu membakar orang yang melemparkan itu, mati karena terlalu panas. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan, ya. Nah, ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan kondisi terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar raja. Katanya, Raja Nebukadnezar melihat, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Pada saat Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan, orang yang melemparkan oleh karena panasnya mati. Tetapi ketiga orang ini, ketika mereka dilemparkan ke dalam api itu, mereka terikat. Tetapi setelah itu mereka berjalan-jalan. Tidak ada pengaruh apapun api itu. Dan Nebukadnezar lewat, melihat, dan dia lihat, bukankah ada 3 orang tadi? Mengapa sekarang kok jadi ada 4 orang? Dan mereka tidak terbakar. Mereka jalan-jalan. Siapa yang 1 orang ini? Lihat, dikatakan Raja Nebukadnezar mengatakan yang keempat orang ini, yang orang keempatnya dikatakan seperti anak dewa. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan itu Son of God. Kita tahu Son of God, besar. Son of God, anak Allah. Siapakah anak Allah? Yesus Kristus, anak Allah. Dan ketiga orang ini didampingi oleh Son of God, Yesus Kristus, anak Allah. Siapa Yesus Kristus, anak Allah? Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Allah yang menyertai kita, yang ada di dalam kita, yang berdiam di dalam kita, yang memimpin hidup kita, yang berdaulat penuh atas hidup kita, yang punya kuasa atas hidup kita, yang memberi kekuatan kepada kita, yang melepaskan, yang membebaskan, yang memberkati, yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang menghiburkan, yang meneguhkan. Dia Yesus, Allah kita, sumber kekuatan kita dan pengharapan kita, ekspektasi di depan sana. Mengapa kita punya pengharapan di depan sana? Karena Dia ada di sana. Dia yang menggenggam, Dia memegang hari esok. Jangan takut dengan situasi yang ada. Bukankah murid-murid Yesus yang berada di dalam perahu, ketika badai gelombang datang, mereka ketakutan, padahal Yesus ada bersama dengan mereka? Tapi Yesus berkata, tenang, tenang kepada gelombang itu. Percayalah, gelombang yang sekarang ada di depan kita, situasi pandemi yang menggoncang berbagai hal, kesehatan, ekonomi, keluarga, semuanya. Percaya, Allah Immanuel menyertai kita. Sebagaimana Dia menyertai Sadrak, Mesak, Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala. Dia mau menyatakan siapa Dia, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di sini, saya lanjutkan lagi, sedikit lagi. Kemudian setelah terkejut, dikatakan bahwa itu bukankah anak dewa? Yang ada bersama dengan mereka adalah Son of God, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu. Lihat apa yang terjadi dengan semuanya ini. Oleh karena
ketaatan mereka, kepercayaan mereka, keyakinan mereka berpegang teguh kepada Allah yang hidup. Perlindungan Allah dinyatakan atas mereka. Lihat di sini dikatakan Raja Nebukadnezar melihat, suruh keluarkan. Lalu Raja Nebukadnezar mendekati dan katanya, keluarkan, panggil itu Sadrak, Mesak, Abednego. Dari mulut Raja Nebukadnezar sendiri dikatakan di sini, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan bahwa hamba-hamba Allah yang maha tinggi? Pengakuan itu keluar dari mulut Raja Nebukadnezar. Pada saat kita, orang percaya, menyatakan iman kita di tengah-tengah dunia yang seperti ini, yang sedang menghadapi krisis dan berbagai hal, pada saat kita berbeda dilihat dengan orang-orang yang lain, maka orang itu akan berkata, siapa yang ada di dalam dia? Siapa dia? Kok dia tetap tenang? Kok dia tetap bisa menghadapi semuanya dengan tertawa, senyum, damai? Kok bisa ya? Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kembali itu saya katakan tadi, bukan bagaimana hidup, bukan bagaimana kita mati, tetapi bagaimana kita hidup. Waktu kita hidup menyatakan kedewasaan iman kita. Waktu kita hidup menyatakan seberapa kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kepada janji-janji Allah. Itu yang dilihat oleh dunia ini. Dan yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar di dalam diri Sadrak, Mesak, Abednego siapa? Allah di dalam diri mereka. Allah yang menyertai mereka. Allah yang mereka pegang. Allah yang menghidupkan. Allah yang memberikan jaminan. Allah yang memberikan kekuasaan. Allah yang melindungi. Allah yang melepaskan. Itu yang dilihat. Sehingga Raja Nebukadnezar sendiri mengatakan dari mulutnya keluar, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Kemudian dikatakan di sini, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, para raja datang berkumpul. Semua orang-orang itu yang tadi diundang, semua para pembesar-pembesar, penguasa-penguasa yang punya kuasa, power di dalam dunia, ya, punya jabatan semuanya, melihat keadaan Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dalam kondisi utuh, tidak terbakar, tidak ada bau hangus, tetap seperti biasa. Mereka berkatalah, Raja Nebukadnezar, kembali dari mulut Raja Nebukadnezar, disaksikan oleh semua tadi, undangan dari berbagai negara kerajaan, orang-orang hebat tadi, disaksikan semuanya itu. Mereka melihat karena keadaannya semuanya baik-baik saja. Maka Raja Nebukadnezar berkata, dari mulutnya Raja Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya, yaitu Yesus Kristus, dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja, menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Lihat, kita melihat dari sini betapa luar biasa, ya. Kita belajar dari ayat-ayat ini. Pengakuan itu keluar dari mulut Raja Nebukadnezar. Bahkan Raja Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Pengakuan itu datang daripada dia, dan dia mengakui bahwa Allah yang dibuatnya itu tidak ada apa-apanya. Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang benar. Oleh sebab itu dia perintahkan satu perintah di ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan
penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ada satu paradoks, ada satu. Yang pertama tadi, kalau orang tidak menyembah kepada Allahnya yang dibuat, itu patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, orang yang tidak taat maka akan dilemparkan ke dalam perapian, bahkan dibuat 7 kali panasnya. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar melihat dengan mata kepalanya, ada ketaatan total di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada kepercayaan yang penuh kepada Allah yang disembahi, Allah yang hidup, berpegang teguh, dan dia tidak peduli, tidak memikirkan bagaimana dia mati, tetapi dia pikirkan bagaimana aku hidup untuk dia, untuk memuliakan dia. Maka lihat pembelaan Tuhan atas ketiga orang ini luar biasa. Tuhan bangkit mau menyatakan kasihnya, Tuhan bangkit mau menyatakan sayangnya, Tuhan bangkit mau menyatakan kuasanya. Siapa Allah yang hidup dinyatakan di dalam kehidupan ketiga orang ini. Oleh karena apa? Mereka melewati semuanya ini dan mereka tidak menyangkali Tuhan. Melewati masa krisis yang ada, tetap berpegang kepada firman Tuhan, tetap berpegang pada janji Tuhan, tetap berpegang kepada Allah sumber pengharapannya. Ketiga orang ini pada saat dikatakan kalau kamu tidak taat, masuk ke perapian, bahkan dipanaskan 7 kali. Bukan hanya dia, siapapun yang tidak taat. Tetapi ketika mereka justru tidak taat kepada raja dunia yang memerintahkan untuk menyembah patung buatan tangannya, patung buatannya, ketika mereka tiga orang tidak taat, justru mereka taat kepada Allah yang hidup, dilemparkan ke dalam perapian menyala-nyala. Ada sesuatu yang mereka lihat, ada keajaiban, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Dan Raja Nebukadnezar melihat siapa sebenarnya Allah yang hidup. Dan akhirnya justru berbalik. Raja Nebukadnezar mengeluarkan satu perintah. Kalau ada orang, di ayat 29 saya akan bacakan kembali. Lihat, ya, terbalik. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Tadi juga perintah. Yang pertama perintah yang tidak taat kepada Raja Nebukadnezar masuk ke perapian. Tetapi sekarang perintah lagi dari Raja Nebukadnezar. Dikatakan bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun dia yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya dirobohkan menjadi puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Pengakuan itu datang dari mulut Raja Nebukadnezar. Pujian itu datang dari mulut Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa kalau ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dipenggal, rumahnya dihancurkan. Perintah pertama, kalau tidak ada yang taat kepada Raja Nebukadnezar, masuk perapian. Sekarang kedua, perintah lagi, kalau ada orang yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, dipenggal dan rumahnya dihancurkan menjadi puing-puing. Lihat, karena tidak ada Allah yang dapat melepaskan seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita belajar dari sini. Ada banyak hal yang luar biasa kita dapat pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Pengakuan dari mulut Raja Nebukadnezar oleh karena melihat siapa Sadrak, Mesak, Abednego. Dunia ini akan melihat siapa yang ada di dalam kita, siapa yang melindungi kita, siapa yang menyertai kita, siapa yang memimpin langkah kita, siapa yang melepaskan kita dari semua keadaan yang terjadi saat ini. Dunia ini boleh terjadi seperti apa,
Gelombang hidup akan terus datang. Bencana alam terjadi seperti yang kita tahu. Bencana alam, gempa yang terjadi tadi malam. Hari ini pagi tadi di Mamuju. Ya, gempa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi lagi. Terus dan terus. Tetapi belajar daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Terus bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terus berpegang kepada janji firman Tuhan. Karena di dalam dia ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janjinya iya dan amin dalam hidup kita. Kita belajar dari ketiga orang ini. Ya. Ada kuasa yang besar di masa krisis ini. Kuasa siapa? Kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa di dalam Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Kita belajar dari ketiga orang ini. Dari kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, dan juga belajar daripada Raja Nebukadnezar. Tuhan membawa kita ya melewati krisis ini untuk mengubah gaya hidup kita supaya gaya hidup kita serupa dengan Dia, Yesus Kristus. Sadar, kita perlu sadari bahwa Allah sumber segala berkat di dalam kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi saat-saat ini masa-masa yang tidak mengenakan, ada krisis yang terjadi di mana-mana, tapi ingat, ada kedaulatan Allah di dalam semuanya itu. Melalui krisis ini, kita akan tahu apakah kita tetap bersandar kepada kebenaran dan janji firman Tuhan atau tidak. Karena krisis yang dihadapi Sadrak, Mesak dan Abednego ini bukan saja krisis untuk tetap beribadah pada Allah atau kepada Allah lain pilihannya, tapi mereka melewati satu keadaan antara menyerahkan atau mempertahankan iman mereka. Krisis itu mencapai puncaknya ketika suara itu keluar dari kedalaman hatinya yang berkata di ayat 17 tadi, ya. Krisis itu mencapai sampai puncaknya ketika suara itu keluar dari kedalaman hati mereka yang berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi jika seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Pikirkan saat ini bagaimana kita menjalani tiap detik dalam hidup kita ini. Pola pikir kita mengubahkan sikap dan seluruh kehidupan kita. Pola pikir kita mengubahkan sikap dan seluruh kehidupan kita. Pola pikir yang dikuasai oleh firman Tuhan akan mengubahkan seluruh sikap hidup kita dan menyikapi apa yang ada di depan kita. Mari kita terus tanamkan ini di dalam kehidupan kita. Krisis itu adalah satu kesempatan untuk menyatakan siapa Allah yang saya sembah di dalam dunia ini. Dia Allah yang berkuasa. Kita belajar dari semua ini. Oleh karena Sadrak, Mesak, Abednego, pengakuan dari Raja Nebukadnezar mengakui Allah dan dia berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Pengakuan itu keluar dari mulut Raja Nebukadnezar. Pengakuan yang sama akan keluar dari orang-orang di sekeliling kita. Mengakui siapa Allah yang ada di dalam kita. Oleh karena kebergantungan kita kepada Dia, oleh karena kita terus berharap, percaya bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Di dalam Dia selalu ada pengharapan, dan Dia adalah Allah yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biar itu termeterai di dalam hati kami ketika kami berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan.
Tuhan, dalam waktu-waktu saat-saat ini, namun Tuhan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap ada bersama kami. Engkau hadir di dalam kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau yang melepaskan kami dari semuanya Tuhan. Di dalam Tuhan senantiasa ada jawaban, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, dan di dalam Tuhan kami mendapatkan semua berkat-berkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Jemaat Karawaci City Blessing, tangan Tuhan menyertai mereka. Apa yang mereka usahakan Tuhan buat mereka berhasil. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka. Dan kami percaya keluarga lepas keluarga mereka terus boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami tidak akan pernah mengalami kekurangan. Karena itu janji Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kami percaya Tuhan, Engkau mencukupkan semua kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Pemeliharaanmu sempurna atas mereka semuanya, perlindunganmu sempurna atas mereka semua. Jikalau ada mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan ada kesembuhan yang daripada-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jikalau mereka ada beban berat, Engkau yang melepaskan mereka Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka jalan keluar Tuhan. Kalau mereka ada yang berduka, Engkau yang menghiburkan, karena Engkau adalah penghibur yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan Tuhan pekerjaan. Mungkin ada mereka Tuhan yang saat ini di PHK dan belum mendapat pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membukakan kepada mereka jalan, memberikan pekerjaan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, usaha anak-anak-Mu juga Tuhan dalam kondisi seperti ini, Engkau juga punya cara memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu, terlebih khusus Tuhan kami berdoa juga untuk jemaat Karawaci City Blessing. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka semuanya. Terima kasih Bapak, kami kuat, kami sehat, dihalaukan dari COVID-19, tidak mengena kepada kami. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, proteksi Tuhan atas kami semuanya. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, pada saat keluar masuk kami, Tuhan menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk Pastor Ali, kami percaya juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan sebagai gembala sidang. Kami percaya pemeliharaan penyertaan Tuhan sempurna baginya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin beserta semua menteri-menteri yang ada di negara ini Tuhan. Engkau yang melindungi mereka juga, kami percaya juga Tuhan, apa yang mereka putuskan semua ada di dalam tuntunan Tuhan. Begitu juga Tuhan, untuk Kapolri, Polri semua Tuhan yang menjaga keamanan di bangsa ini, Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, terlebih berdoa untuk mereka yang terkena bencana alam Tuhan di Mamuju Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka membutuhkan bantuan pangan, mereka membutuhkan bantuan sandang dan semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau Allah yang punya cara Tuhan mengirimkan bantuan kepada mereka yang saat ini mereka sedang mengalami penderitaan. Tuhan Kau melawat mereka, Kau memakai orang-orang Tuhan yang ada di sekeliling yang boleh memberikan bantuan. Kami serahkan Tuhan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kau memberikan kesehatan yang sempurna juga kepada mereka Tuhan. Menghiburkan hati mereka Tuhan yang terluka oleh banyaknya kehilangan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang korban daripada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh karena pesawat Sriwijaya yang jatuh. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang meneguhkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Ada kekuatan yang daripada Tuhan mengalir atas mereka semua. Penghiburan yang sempurna daripada-Mu ada atas mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk belajar daripada pelajaran hari ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terus berpegang kepada janji-janji kebenaran firman Tuhan. Terus berpegang kepada Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada jawaban yang sempurna. Bukan bagaimana kami mati, tetapi Tuhan, bagaimana kami hidup. Bagaimana Tuhan kedewasaan iman kami diuji, dan bagaimana juga kami menaruh percaya penuh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan bawa kami juga Tuhan untuk setiap detik menghadapi hari-hari kami, fokus hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya.
Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus yang sempurna, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai langkah-langkah kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang setia, kita sudah berdoa dan kita mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.